Saudara-saudaraku, selamat hari Minggu. Kita kembali beribadah di rumah-rumah. Dan hari ini kembali kami hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu sekalian. Saya bersama dengan istri dan anak kami. Kita bersama-sama hendak mendengarkan firman Tuhan. Hari ini pembacaan kita yang hendak kita renungkan bagaimana terjadwal dalam Puji dan Janji dari kitab Injil Markus 14 ayat 3 sampai 9. Mari saya bacakan buat kita sekalian. Pembacaan kita pada hari Minggu ini dari Markus 14 ayat 3 sampai 9 yang demikian. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagia saudara yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hari ketiga kita beribadah di keluarga-keluarga. Ini hari Minggu yang ke-6 peringatan masa sengsara Tuhan Yesus Kristus, di mana kita biasanya merayakan hari Minggu Palmarum. Mengingatkan kita akan peristiwa arak-arakan orang Yahudi mengeluh-elukan kehadiran Tuhan Yesus yang menuju kota Yerusalem sembari menghamparkan daun-daun palem di jalan raya yang dilintasi Tuhan Yesus. Mereka menyambut Tuhan Yesus sedemikian rupa dengan harapan dia akan menjadi pemimpin atau raja baru atas bangsa Israel yang berada di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi pada waktu itu. Namun Bapa Sorgawi punya agenda lain yang lebih utama dari itu, yakni meninggikan dia bukan untuk menjadi raja duniawi, tetapi raja sorgawi sekaligus imam bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itulah ayat pembimbing kita pada hari ini dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 15 bunyinya, "Anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal." Saudaraku, karena itu judul renungan kita hari ini, hidup untuk meninggikan dia. Saudaraku, bagaimana Bapa Surgawi telah meninggikan dia? Di mana dia ditinggikan? Jawabnya adalah di atas salib. Sesuai nubuat-nubuat dalam perjanjian lama dan ramalannya sendiri. Tujuannya adalah agar barang siapa yang percaya kepadanya, apakah orang Yahudi, bukan Yahudi, orang Eropa, Amerika, Asia, orang Indonesia, orang Bali, yang percaya kepadanya dan menghidupi kepercayaannya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan karena perbuatan baiknya, tetapi sebagai anugerah Allah semata. Bagi orang percaya, program penyelamatan diri sudah selesai, diselesaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di kayu salib. Tetapi apakah lalu orang percaya boleh hidup santai, tidak berbuat apa-apa, menunggu hari kematian secara duniawi, untuk menuju hidup yang kekal secara rohani? Tidak. Di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau
supaya kita hidup di dalamnya. Apa itu? Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Saudaraku, selama kita hidup di dunia ini, kita dipanggil untuk meninggikan Dia, untuk memuliakan Dia, agar yang lain pun beroleh selamat. Bagaimana kita meninggikan Dia? Bukankah Dia sudah berada di tempat yang maha tinggi? Oleh karena itu mari kita belajar dari perikop pada hari ini, terlebih dari perempuan yang meminyaki kepala Yesus dengan minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Pelajaran pertama yang kita dapat, saudaraku, adalah memberi secara totalitas. Dikatakan pada ayat 3, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Saudaraku, siapakah wanita ini? Menurut sumber-sumber lain dalam Injil Sinoptik, dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, kita kenal perempuan itu bernama Maria, saudara Marta dan Lazarus. Lalu siapa Maria di mata masyarakat? Dalam Injil Lukas kita membaca bahwa ia adalah orang berdosa karena membuat iritasi mata orang banyak terkait dengan hidupnya sebagai pelacur. Namun Tuhan Yesus telah menjangkau Maria dengan kasih-Nya. Tuhan Yesus memperlakukan dia sama dengan yang lain, bahkan ketika ia duduk dekat kakinya dan fokus mendengarkannya, Tuhan Yesus menganggap Maria telah memilih yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dengan demikian, Maria yang pendosa itu telah 2 kali mendapat sanjungan dari Tuhan Yesus. Bahkan hari ini kita baca pada ayat terakhir dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Dan itu benar. Semua Injil-Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menuliskan kisahnya walaupun dengan versi yang sedikit variasi. Mengapa tindakan Maria begitu disanjung oleh Tuhan Yesus? Padahal dia pendosa berat di mata manusia. Menurut studi tafsir Alkitab, minyak narwastu yang disebut mahal itu setara dengan upah kerja 300 hari atau 10 bulan kerja kalau tanpa libur hari Sabat. Kalau dihitung dengan memasukkan hari Sabat, itu sama dengan 1 tahun kerja. Apa yang Maria lakukan dengan minyak seharga semahal itu? Membuka botol minyak itu pelan-pelan seperti saya memperlakukan air mineral Misuko saya. Lalu menuangnya tetes demi tetes karena merasa harganya begitu mahal? Tidak. Yang Maria lakukan, memecahkan leher buli-buli pualam itu lalu mencurahkan ke atas kepala Yesus. Memecahkan berarti komitmen untuk menghabiskan, supaya tidak ada lagi peluang untuk menyimpan kembali sedikit pun. Mencurahkan berarti menggunakan semua. Karena itu ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini?" Bagi Maria, minyak narwastu yang harganya setara dengan gaji 1 tahun kerja itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dia terima dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memanusiakan dia di tengah-tengah masyarakat yang memandangnya seperti sampah. Karena itu Maria berani memberi secara totalitas. Dan pemberian yang totalitas itu sangat dihargai Tuhan Yesus. Saudaraku, karena dosa-dosa kita ini juga tidak lebih laksana sampah di hadapan Bapa Surgawi. Tetapi karena kasih Tuhan Yesus yang telah memikul dosa kita dibenarkan kembali di hadapan Bapa. Pertanyaannya,
seberapa besar penghargaan saya dan saudara kepada Tuhan Yesus? Adakah saudara mengorbankan 6 bulan atau 3 bulan saja dari nafkah hidup kita setahun bagi kemuliaan nama Tuhan? Kalau kita taat 100% perpuluhan saja, kita baru memberi kurang lebih 1,5 bulan. Bukan 3 bulan, 6 bulan, apalagi 12 bulan. Bagaimana dengan waktu-waktu dalam hidup kita? Adakah saya dan saudara mengorbankan waktu 3 bulan saja dari tiap tahun sepanjang hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus? Mari kita hitung termasuk waktu kita jalan mau ibadah minggu ke gereja. Kurang lebih 3 jam dalam 1 minggu. Ditambah 2 jam ibadah tengah minggu. Berarti 5 jam dalam 1 minggu. Atau rata-rata 20 sampai 25 jam sebulan. Kali 12 bulan. Kita dapat jumlah 240 sampai dengan 300 jam 1 tahun. Kita ambil yang paling tinggi 300 jam dibagi 24 jam. Hasilnya 12,5 hari dalam 1 tahun. Ternyata tidak sampai setengah bulan dalam 1 tahun waktu kita untuk Tuhan. Itu pun baru kepentingan kita ibadah kalau tidak absen. Saudaraku, baru demikian kita memberi waktu kepada Tuhan. Oleh karena itu, seandainya saja ada tambahan kegiatan gerejawi yang membuat kita harus memberi lebih lagi waktu bagi pelayanan gereja untuk memuliakan Tuhan, kiranya kita ingat Maria. Kita tidak atau belum memberi seberapa. Mari berikan yang lebih untuk meninggikan nama Tuhan. Yang kedua, kita juga belajar dari orang-orang sekeliling Maria yang sok sosial namun alpa perbuatan. Saudaraku, pelajaran kedua yang kita dapati adalah dari orang yang berucap sok sosial, padahal semua itu untuk membela dirinya yang pelit. Dikatakan bahwa orang-orang yang melihat Maria berkomentar, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi Maria. Saudara, ketika kita menghargai uang kita, harta kita, waktu kita, kerja kita, profesi kita, hobi kita, aktivitas pribadi kita, lebih daripada menghargai Tuhan Yesus, maka cenderung kata-kata yang sama akan keluar dari bibir kita. Saat kita melihat ada orang yang mau memecahkan buli-bulinya untuk berbuat sesuatu yang membuat nama Tuhan dimuliakan, kita bisa bergumam, aduh, caranya itu membuatku harus memecahkan buli-buliku juga ya. Aku tidak mau aku tidak bisa itu. Maka untuk menolak ikut memecahkan buli-buliku, aku harus bilang saja tindakan itu merupakan suatu yang berlebihan. Pemborosan. Ketika seorang meninggalkan pekerjaan pribadi demi pekerjaan-pekerjaan gereja yang memuliakan Tuhan, yang lain bisa merasa tidak nyaman menyaksikan, lalu mengecamnya. Sebab semestinya ia juga bisa melakukan hal yang sama, tetapi karena tidak mau, maka membela diri. Tidak perlu sebegitunya, itu berlebihan, pemborosan. Masih ada banyak cara untuk melayani Tuhan, bukan? Tidak perlu sampai meninggalkan urusan pribadi. Tidak perlu nyumbang banyak-banyak, toh bukan itu yang dilihat Tuhan. Yang penting ketulusan hati, walaupun sedikit. Kedengarannya sangat rohani, padahal itu pembelaan kekikiran hati saja. Yang ini pelajaran yang harus tidak dilakukan. Yang ketiga, saudaraku, adalah mewariskan teladan abadi. Saudaraku, Yesus disebut Mesias, artinya yang diurapi. Tetapi tahukah saudara bahwa sampai pada kebangkitan dan naik ke surga,
Yesus tidak pernah diurapi seperti halnya tradisi mesianik di Alkitab, yakni pengurapan bagi seorang yang mau diangkat menjadi raja tanpa maksud menggantikan sang imam. Ternyata Maria telah melakukan sesuatu yang imam di Perjanjian Lama biasa lakukan, dan ia lakukan itu terhadap Yesus. Maria si pendosa telah tanpa maksud yang khusus mengurapi Yesus laksana pengurapan bagi seorang imam, yang tentunya ia lakukan di luar maksud untuk menabiskannya sebagai seorang imam. Maka kesempurnaan gelar Yesus sebagai imam, nabi dan raja justru dituntaskan oleh Maria. Karena itulah tindakan Maria menjadi unggul di pemandangan Tuhan Yesus, dan ia menyatakan bahwa perbuatan wanita itu akan disebut-sebut bersamaan dengan Injil diberitakan. Maria tanpa sadar mewariskan teladan rohani bagi orang percaya di kemudian hari karena perbuatannya yang tulus itu. Saudara, ketika saudara memiliki kepekaan rohani dan ketulusan, bertindak totalitas, saudara akan melakukan sesuatu yang bernilai abadi. Bagi orang lain mungkin perbuatan si pelaku nampak aneh, asing, tak perlu, tak juga masuk akal. Memberi makan para buruh menjelang kerja yang dilakukan oleh food bank team di Jakarta, atau pejuang nasi di Semarang, atau pelaku kemanusiaan lain di tempat lainnya yang saya tonton di acara penghargaan Kick Andy Heroes minggu yang lalu, tidak terpikirkan oleh saya sebelumnya. Mereka menerima sumbangan nasi atau roti sisa dari restoran atau siapa saja yang tergerak menyumbang, lalu membawanya kepada orang tua, pekerja-pekerja yang mereka duga belum sarapan. Mereka pergi tiap Sabtu ke tempat-tempat lansia yang kurang perhatian. Bagi kita itu bukan sesuatu yang harus diusahakan. Itu sih lebih terlihat cari sensasi saja. Kita punya pembelaan. Bukankah setiap orang tua punya anak cucu yang harus memperhatikan mereka? Bukankah itu tugas sosial pemerintah? Tetapi ketika mereka kemudian mendapat penghargaan Kick Andy Heroes 2020, menjadi bukti bahwa mereka memberikan teladan keabadian kepada orang lain yang patut dikenang dan dihargai. Sementara kita asyik bertanya lewat lagu, sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mereka malah sedang menunggu undangan sorgawi. Marilah hai kamu yang diberkati Bapa, terimalah kerajaan yang dijanjikan Bapa sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, Engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, Engkau memberi aku minum. Semoga saudara tidak bosan mendengar ayat suci itu. Seandainya mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, melakukan semua itu sebagai mengisi hari-hari mereka menyongsong kerajaan Allah, maka tentu panggilan itulah yang mereka terima. Saudara, maukah saudara masuk dalam barisan orang-orang yang berhati wangi itu? Di masa-masa sulit sekarang ini ada banyak peluang bagi saudara dan saya untuk berbuat hal yang meninggikan Dia. Sebagai orang percaya, berdoalah dengan tekun bagi mereka yang sakit, terlebih karena terdampak COVID-19. Hidup mereka sungguh amat berat, saudaraku. Bagi yang punya cadangan perbekalan, bagikanlah itu kepada sesama yang memerlukan. Entah dikasih langsung atau melalui tim relawan yang dibentuk gereja kita. Yang punya benda tak bisa dipakai lagi atau tidak mau dipakai lagi, uangkanlah itu di OLX dan persembahkan itu untuk pelayanan gereja. Yang punya keterampilan menjahit barangkali mungkin bisa membuat masker sebanyak-banyaknya. Bagikan ke tetangga dan siapa saja yang Anda temui tanpa masker.
Walaupun masker itu non-medik, tetapi telah terbukti efektif di suatu negara menekan laju penyebaran COVID-19. Karena minimal masker itu menghalangi droplet terjadi terhadap orang lain. Lakukan semua itu dengan hati yang murni. Percayalah Tuhan memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berilah totalitas yang Anda bisa. Jangan menunggu dan menunggu. Nanti waktumu habis percuma. Sebab semua teladan yang baik itu telah dimulai 2000 tahun yang lalu. Dengan mewariskan teladan yang mulia, saudara meninggikan Tuhan Yesus Kristus di bumi. Maka berbahagialah saudara yang melakukannya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat menyongsong Hari Raya Kamis Putih, Jumat Agung, dan Hari Raya Paskah. Tuhan memberkati.